Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitridinko dengan NIM T2018-7089 akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di Brunei Darussalam. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah sejarah berdirinya Brunei Darussalam. Tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan dan penyelesaian perang saudara Sultan Abdul Mubin dengan Sultan Muhyiddin. Kejatuhan kerajaan Brunei disebabkan pergolakan antara ahli waris kerajaan dalam perebutan kekuasaan di Eropa yang merubah tatanan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaan atas Sarawak. James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak di barat Laut Borneo sebelum meluaskan wilayah kekuasaan. James Brooke menguasai Pulau Labuan dan wilayah sekitarnya. Brunei kehilangan kekuasaan sedikit demi sedikit. Tahun 1888, Brunei menjadi salah satu negara kedaulatan Inggris dengan kesepakatan urusan dalam negeri tetap menjadi kekuasaan Brunei dan urusan luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Britania. Tahun 1906, Brunei menerima perluasan kekuasaan Britania, sehingga kekuasaan eksekutif pemerintahan dialihkan kepada perwakilan pemerintah Inggris yang menjadi penasihat sultan dalam semua urusan pemerintah. Tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa dalam urusan pemerintahan negeri, sementara isu hubungan luar negeri tetap berada dalam pengawasan Britania. Tahun 1962, pembentukan Badan Perundangan dibatalkan karena timbulnya pemberontakan oleh partai oposisi, Partai Rakyat Brunei, yang ingin membentuk negara kesatuan Borneo Utara. Pada tahun 1950 dan awal 1960, Brunei menolak rencana pembentukan dan penyatuan Malaysia bersama dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu, dan menginginkan pembentukan Brunei sebagai salah satu negara merdeka yang berdiri sendiri. Tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun tahta dan melantik putra sulungnya Hassan al-Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Sri Sultan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan diberi gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negara Brunei berubah menjadi Bandar Sri Begawan untuk mengenang jasa baginda beliau mangkat pada tahun 1986. Pada tanggal 4 Januari 1970, Brunei dan Inggris Raya menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan perbatasan dengan Sarawak di sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh Islam di negara Brunei Darussalam. Ini juga akan menjawab pemikiran tokoh, karya tokoh, dan peradaban Islam yang muncul di negara tersebut. Yang saya jelaskan yaitu Syarif Ali. Dikatakan Syarif Ali adalah keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah melalui cucu baginda Sayyidina Hasan. Pendekatan dakwah yang dilakukan Syarif Ali tidak sekedar menarik hati awang ala, dakwahnya menabat hati rakyat Brunei. Dengan kebaikan dan sumbangan besarnya dalam dakwah Islam di Brunei, beliau dinikahkan dengan putri Sultan Muhammad Shah. Setelah itu beliau dilantik menjadi Sultan Brunei atas persetujuan pembesar rakyat setempat. Sebagai pemimpin dan ulama, Syarif Ali gigih mendawalatkan agama Islam, di antaranya membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Kegiatan membina masjid ini dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Setelah 7 tahun memerintah Brunei, pada 1432, Syarif Ali meninggal dunia dan dimakamkan di makam di Raja Brunei. Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tersebut telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam dari Malaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangan dari abad 15 hingga abad 17.
Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah, yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandung, dan seluruh pulau Kalimantan, Borneo, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matani, dan utara Pulau Pahlawan sampai Manila. Pada masa Sultan ke-9, Sultan Hasan, dilakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan. Pertama, menyusun intuisi pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Di samping menciptakan atribut kebesaran raja dan perhiasan raja. Ketiga, memuatkan undang-undang Islam, yaitu hukum konun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian. Aturan adat istiadat kerajaan dan istana tersebut masih kekal hingga sekarang. Pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan pada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Abdul Mubin dan Pangeran Mohidin. Dan yang paling penting adalah catatan tradisi lisan diperoleh dari syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah, yaitu setelah rombongan klan atau suku Saka yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan strategis, yaitu diapit oleh bukit, air, dan oleh karena itu mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai. Kemudian perkataan Barunah itu lama-kelamaan berubah menjadi Brunei. Diperkirakan Islam di Brunei datang pada tahun 977 melalui jalur timur Asteng oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Catatan bersejarah membuktikan penyebaran Islam di Brunei adalah batu Tarsilah. Catatan pada batu ini menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab. Dengan penemuan itu membuktikan adanya pedagang Arab yang datang ke Brunei dan sekitar Borneo untuk menyebarkan dakwah Islam. Silsilah kerajaan Brunei terdapat pada batu Tarsilah yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang pertama kali memeluk agama Islam, sampai pada Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19. Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei, sebab telah menjadi kebiasaan dari para musyafir agama tersebut. Apabila mereka sampai di suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Replika batu nisan Piyukung Cihmu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Syah al-Sultan, dan batu nisan Sayyid Alwi Bafaqih Mufaqih menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang, dan mubalik Islam, sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Islam, menjadi agama resmi negara semenjak Awang Alak Betatar masuk Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.